Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para penuntun yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bersama-sama lagi dalam rancangan mutawatir. Dalam rancangan mutawatir kali ini kita akan melihat dan juga berkongsi maklumat berkenaan dengan orang-orang yang sombong atau takabbur. Kadang-kadang disebut takabbur. Kadang-kadang kita ni sombong sianu itu. Jadi apa sebenarnya sombong ini? Dan kenapa seseorang itu bersifat sombong? Dan macam mana orang-orang yang sombong ini supaya bila mengetahui bahwa sombong itu sebagai satu sifat yang tidak baik, maka macam mana caranya untuk menghilangkan daripada bersifat sombong? Sebelum itu para penonton yang dihormati sekalian, terlebih dahulu marilah kita ni mengetahui apa sebenarnya yang dikatakan dengan sombong atau takabbur. Sombong dalam bahasa Arabnya disebut juga takabbur adalah merupakan satu penyakit hati. Artinya orang yang sombong itu diantara orang-orang yang berpenyakit, hatinya berpenyakit. Jadi penyakitnya ini mungkin tidak ada rawatannya di hospital, tapi lama-kelamaan dengan sifat sombongnya itu akhirnya akan membawa kepada sakitnya jasad. Bila sudah ada sakit jasad itu timbul, barulah dibawa ke rumah sakit untuk mengobati jasadnya. Tetapi itu adalah kesan atau efek daripada sifat sombong yang menjadi amalan di dalam kehidupannya. Jadi sombong ini atau takabbur ini menurut bahasa adalah menampakkan kebesaran diri. Artinya menampakkan kebesaran diri itu memperlihatkan diri itu lebih besar, diri itu lebih segala-galanya daripada orang lain. Dan memandang orang lain itu kecil, hina, kemudian tidak memiliki apa-apa kelebihan. Melainkan dirinya sendiri yang memiliki kelebihan tersebut. Sebagaimana firman Allah yang maksudnya, aku akan memalingkan orang-orang yang takabbur atau sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar. Jadi orang-orang yang takabbur, orang-orang yang sombong ini akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata mereka yang dikatakan takabbur ini yaitu orang yang dipalingkan oleh Allah di muka bumi tanpa alasan yang benar. Artinya ia tanpa ada alasan yang benar terhadap dirinya. Dianggapnya ia yang lebih, sebenarnya ada yang lebih daripada dia. Itu selalunya orang takabbur itu maksudnya orang yang berpaling daripada kenyataan, dengan arti kata merasa dirinya makhluk terbaik dan merasa dialah yang benar terhadap dirinya sendiri. Tetapi menurut istilah, takabbur atau sombong ini menampakkan kekeguman diri dengan cara meremehkan orang lain dan merasa dirinya telah besar dibanding orang lain, serta tidak mau menerima pendapat orang lain atau kritik orang lain. Inilah orang sombong selalunya. Jadi kadang-kadang kita ini dalam kehidupan, orang yang sombong ini bila ada di dalam kelompok organisasi atau dalam kelompok kita ini, tentu banyak orang yang tidak akan menyukai orang-orang yang sombong tersebut. Karena orang sombong ini tidak berapa ngam di dalam kumpulan kita ini. Mendengar cakapnya pun kita ini tidak suka, karena ia cuma menunjukkan ia tu hanya yang lebih daripada dangan. Kemudian kalau salah pun ia nampak kesalahan dirinya. Kalau ada kelemahannya ia nampak kelemahan dirinya. Jadi kalau orang mengkritik, ia tidak mau menerima kritikan orang. Kalau orang menasihat, ia tidak mau menerima nasihat orang. Artinya itu diantara ciri-ciri orang yang sombong tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya ada bersabda yang maksudnya,
tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat rasa sombong seberat zarah. Seberat zarah. Kalau ada di dalam hati kita nih sifat sombong atau ia akan menghalang untuk kita masuk surga. Na'udzubillahi min zalik. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, termasuk bila dia senang baju bagus dan sendal yang bagus. Ini pertanyaan, kalau sekiranya seseorang itu merasa ia memiliki lawa selipar aku, kasutku, atau lawa bejungkuan ini mahal kali ya. Jadi Rasulullah menjawab soalan itu, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi takabur sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi dalam hal keindahan itu bukan namanya sombong. Artinya pakai pakaian cantik, kemudian kasut cantik, baju yang cantik karena Allah menyukai kecantikan. Itu bukan termasuk orang-orang yang takabur atau sombong. Yang dikatakan sombong ini ialah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan, memperkecilkan orang lain. Itu yang dikategorikan sebagai orang-orang yang sombong. Jangan kita berbaju cantik atau memakai baju cantik atau orang berpakaian cantik, berpakaian indah itu dikatakan orang yang sombong. Itu adalah orang-orang yang menjalankan atau melaksanakan atau mentaati suruhan-suruhan Allah supaya kita ini sentiasa nampak dalam keadaan bersih, cantik, penampilan menarik karena Allah itu adalah cantik dan suka yang cantik. Allah itu suci, bersih, maka ia menyukai yang suci dan bersih. Perbedaan atau perbezaan takabur dan percaya diri atau keyakinan terhadap diri. Takabur dan percaya diri sangat jelas ia punya perbezaan. Takabur membanggakan diri dengan kebatilan, sedangkan percaya diri merasa bangga dengan kebenaran. Kemudian atau takabur adalah mengingkari nikmat, sedangkan percaya diri adalah mengakui nikmat dan menyebut-nyebut kerana mensyukurinya. Itu perbezaan antara orang yang takabur dengan orang-orang yang telah yang dianggap membanggakan diri dengan hal-hal yang telah dengan hal-hal yang dibenarkan di dalam agama. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang takabur ini. Pertama, faktor-faktor yang menyebabkan orang takabur atau sombong ini yaitu adalah sangat kagum pada diri sendiri, mengkagumi diri dan berakibat meremehkan atau mengkecilkan orang lain dan merasa diri lebih tinggi daripada orang lain. Maka faktor-faktor menyebab seorang menjadi sombong atau takabur adalah sama dengan faktor-faktor yang menyebabkan seorang mengkagumi diri atau terpedaya, ditambah beberapa faktor berikut, yaitu satu, sikap tawaduk, yaitu rendah hati yang berlebihan. Kadang-kadang kalau orang tawaduk ini adalah salah satu sifat yang bagus sebenarnya, merendah diri. Tapi kalau merendah diri yang berlebihan dari orang lain atau di antara manusia, maka itu termasuk sifat-sifat orang yang takabur juga. Ada sebagian orang berlebih-lebihan sikap tawaduknya, yaitu merendah dirinya. Mereka meninggalkan perhiasan, mereka meninggalkan keindahan, kecantikan dalam berpakaian, tidak mau ikut berpikir dalam masalah-masalah kemasyarakatan, kemudian bahkan selalu menghindar untuk memikul tanggung jawab dan amanah. Kadang-kadang orang yang orang ada di kalangan masyarakat atau di kalangan individu, ada di antaranya jelama-jelamanya, karena menunjukkan sifat takaburnya, takaburnya, di mana sifat tawaduknya itu boleh menyebabkan ia takabur juga. Kalau ia berlebih-lebihan, karena lantik, dosa tak dia aku dilantik janya. Ia nak mau menyumbang.
Dalam masyarakat aku nak mau bercakapnya dia tiadangan bercakapnya. Ia selalu merendahkannya dan juga nak pakai kuapaku. Ini di antara orang-orang yang merendahkan diri atau tawaduk yang sedemikian, maka menunjukkan ia tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Padahal ada idea, ada pandangannya yang bagus tetapi tidak dikeluarkannya. Ini juga termasuk ciri-ciri orang yang dianggap takabur atau sombong. Padahal pada asalnya sifat-sifat tersebut adalah salah satu daripada sifat-sifat yang baik, yaitu merendah diri tersebut. Kemudian selain daripada itu, ada juga pandangan masyarakat yang keliru mengukur, yaitu dalam mengukur keutamaan. Hal ini boleh terjadi kerana kerana kebodohan atau kejahilan menyebar di mana-mana, di mana menimbulkan persepsi yang salah dalam mengukur keutamaan. Ini keutamaan ini mana yang lebih utama? Kadang-kadang ini bermasalah di dalam kehidupan kita ni. Sebahagian masyarakat memandang orang mulia adalah orang yang mempunyai harta yang banyak. Selalunya dalam masyarakat ini orang dianggap lebih diutamakan karena orang yang berharta. Sebenarnya dalam mengukur tentang dari segi ukuran-ukuran tentang berharta dengan tidak berharta, orang berharta dianggap lebih mulia, itu sebenarnya satu ukuran yang salah, yang silap. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang lebih mulia di sisi Allah, yaitu orang yang atqakum, orang yang bertakwa. Jadi bukan orang yang banyak harta, tetapi di dalam masyarakat kita ini selalu mengukur siapa yang berharta, siapa orang kaya, itu dianggap atau dimuliakan oleh masyarakat. Tetapi sebenarnya adalah satu ukuran yang silap terhadap perkara tersebut. Sekalipun dia derhaka kepada Allah, walaupun dia berharta, ia derhaka kepada Allah, dimuliakan oleh orang. Sebenarnya kemuliaan-kemuliaan yang diberikan kepada orang tersebut menambahkan lagi kederhakaan dan kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara perkara-perkara yang menyebabkan orang takabur atau orang bersifat sombong. Dan insya-Allah saya akan sambung lagi beberapa perkara yang menyebabkan orang takabur atau orang sombong, dan itu yang dikategorikan perkara-perkara yang diremehkan kadang-kadang, tetapi sebenarnya perkara tersebut adalah perkara yang dilarang di dalam agama. Jadi sampai di sini sahaja buat kali ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.